Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hani Maftuhah, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Sebenarnya, dalam bab ini kita akan belajar apa saja sih? Nah, dalam bab ini ada dua subbab. Yang pertama, pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan dua variabel ini meliputi pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian subbab yang kedua ada sistem pertidaksamaan dua variabel yang meliputi sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel serta sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bersama tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau disingkat itu menjadi PTLDV. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu PTLDV, mari kita membaca suatu permasalahan. Oke, Budini adalah salah seorang yang menyukai bunga dan taman. Suatu saat, Budini berada di toko tanaman hias. Ia akan membeli tanaman bunga melati dan bunga mawar. Harga tanaman bunga melatinya itu 25.000 per pot, harga tanaman bunga mawar 20.000 per pot. Kemudian Budini mempunyai anggaran sebesar Rp100.000 untuk membeli kedua bunga tersebut. Berapa banyak tanaman bunga melati dan mawar yang dapat dibeli oleh Budini? Kira-kira berapa ya? Nah, untuk tahu jawabannya, kita menggunakan konsep PTLDV untuk mencari berapa sih tanaman bunga melati dan mawar yang bisa dibeli oleh Budini. Oke, selanjutnya, apa sih itu PTLDV? Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ini merupakan pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan setiap variabelnya itu berpangkat 1. Untuk bentuk umumnya itu ada 4, yaitu yang pertama AX plus BY kurang dari sama dengan C, yang kedua AX plus BY lebih dari sama dengan C, yang ketiga AX plus BY kurang dari C, kemudian yang terakhir AX plus BY lebih dari C. Untuk A, B, dan C-nya itu merupakan bilangan real. Kemudian mari kita menganalisis dari permasalahan Budini yang tadi. Kita misalkan X itu banyak tanaman bunga melati yang dibeli. Y banyak tanaman bunga mawar yang dibeli. Dengan X dan Y yang kita misalkan ini, kita dapat membuat model matematikanya. Nah, untuk model matematikanya berarti untuk X kan bunga melati. Bunga melatinya itu harganya 25.000. Berarti di sini ditulis 25.000 X. Terus ditambah Y-nya itu bunga mawar. Harga bunga mawarnya itu 20.000. Berarti kita tulis 20.000 Y. Kemudian anggaran yang dimiliki oleh Budini itu sebesar Rp100.000. Berarti kita tuliskan di sini Rp100.000. Jadi model matematikanya itu menjadi 25.000 X ditambah 20.000 Y kurang dari sama dengan Rp100.000. Berapa sih banyak tanaman bunga melati dan mawar yang dapat dibeli oleh Budini? Kira-kira udah kelihatan belum berapanya? Belum, kita harus melanjutkan. Untuk mengetahui jawaban tadi, kita harus menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaian PTLDV itu apa sih?
Nah, penyelesaian PT-LDV itu merupakan himpunan pasangan X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Untuk menentukan penyelesaiannya atau untuk mengetahui penyelesaiannya, terdapat dua langkah. Yang pertama, yaitu dengan menggambar garis pembatas daerah penyelesaian. Kemudian langkah yang kedua dengan melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Langkah yang pertama dengan menggambar garis pembatas daerah penyelesaian. Untuk ketentuannya itu, semisal tanda ketidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari sama dengan, kita menggunakan garis pembatas yang utuh, yaitu ini seperti ini, tidak strip-strip, tidak ada putus-putusnya, langsung garis lurus. Kemudian jika tanda ketidaksamaannya itu kurang dari atau lebih dari, itu garis pembatasnya putus-putus, tidak lurus. Kemudian langkah kedua itu melakukan uji titik. Uji titik dilakukan dengan cara memilih sembarang X dan Y di luar garis pembatas, lalu substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Jika ketidaksamaannya itu bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya itu daerah yang memuat titik uji tadi. Jika ketidaksamaannya bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya itu daerah yang tidak memuat titik ujinya. Nah, kemudian menyusun pertidaksamaan linier dua variabel daerah penyelesaian. Yang pertama, kita harus menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya terlebih dahulu, yaitu AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, agar kita lebih paham terkait penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, kita kembali lagi ke permasalahan Budina yang tadi. Kita tadi udah menemukan model matematikanya, yaitu 25.000X ditambah 20.000Y kurang dari sama dengan Rp100.000. Kita sederhanakan dulu, dibagi 5.000 semua per variabel dan masing-masing ruas itu dibagi 5.000. Jadi, setelah disederhanakan itu menjadi 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian langkah yang pertama yaitu dengan menggambar garis pembatas daerah penyelesaiannya. Persamaan garis pembatasnya yaitu 5X plus 4Y sama dengan 20. Kemudian kita tentukan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kita menentukannya itu dengan menggunakan titik X0 atau titik Y-nya yang 0. Yang pertama, jika titik X-nya yang 0, berarti 5 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 20. Berarti 5 kali 0 itu 0, udah habis, berarti sisa 4Y sama dengan 20. Kemudian Y sama dengan 20 dibagi 4. Jadi, Y-nya itu 5. Kemudian jika Y-nya yang 0, jika Y-nya yang 0 berarti 5X plus 4 kali 0 sama dengan 20. 5X, kemudian ini kan udah habis, 4 kali 0 itu 0, berarti langsung 5X sama dengan 20. 5X sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu 4. Berarti kita dapat menentukan bahwa garis 5X plus 4Y sama dengan 20 itu melalui titik 0,5 dan 4,0. Kita gambarkan di bidang kartesius. Titik 0,5 dan titik 4,0. Titik 0,5 berarti titik X-nya 0, titik Y-nya 5. Berarti di titik A, 0,5. Kemudian titik 4,0 berarti titik X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini, di titik B. Kemudian lanjut, langkah yang kedua dengan menentukan daerah penyelesaian.
untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita harus menggunakan titik uji. Kita gunakan titik uji 0,0. Berarti kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan tersebut. 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20, berarti 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 20. Nah, ini kan hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 20. Pernyataannya ini kan bernilai benar. 0 itu kurang dari sama dengan 20. Pernyataannya benar. Karena pernyataannya bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya itu merupakan daerah yang dibatasi oleh garis 5x plus 4y sama dengan 20 yang melalui titik 0,0. Penasaran nggak seperti apa sih daerah penyelesaiannya? Nah, untuk daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Ini kan tadi titik A, ini titik B, kemudian digaris. Ini garis berarti garis 5x plus 4y sama dengan 20. Kemudian tadi kita udah melakukan titik uji ya, udah menggunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, dari titik uji yang kita pilih yaitu berupa 0,0, pernyataannya ternyata bernilai benar. Berarti untuk daerah penyelesaiannya itu daerah yang dibatasi oleh garis ini, garis 5x plus 4y sama dengan 20, dan daerah yang memuat titik 0,0. Daerah yang memuat titik 0,0 berarti ini daerah yang diarsir biru. Berarti daerah penyelesaiannya itu ini daerah yang diarsir dengan warna biru. Alhamdulillah, untuk materinya sudah selesai ya. Untuk tugasnya, supaya kalian lebih memahami materi pada hari ini, silahkan kerjakan LKS halaman 80, nomor 1, 2, dan 5 yang uji kompetensi. Kemudian nanti dikumpulkan ke sekolah pada hari Jumat, 15 Oktober 2021. Terakhir dikumpulkan pukul 2 siang atau pukul 14.00. Untuk mengerjakannya, kalian bisa dikerjakan di kertas folio atau kertas biasa. Lengkap dengan cara pengerjaannya. Jangan cuma hasil akhirnya saja, karena nanti prosesnya juga akan dinilai. Oke, untuk terakhir semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Alhamdulillah, untuk materi pada pertemuan kali ini sekian dulu ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.